Selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabarnya? Ada sukacita? Ada ya. Puji Tuhan, semua boleh bersukacita pada hari ini. Tidak terasa ya, ternyata hari ini sudah hari Minggu lagi. Kak Risa sangat bersukacita kalau hari ini Kak Risa boleh bertemu dengan adik-adik semua dalam ibadah online sekolah minggu. Sekarang, apa adik-adik siap muji Tuhan? Siap? Yuk kita menyanyikan haleluya, puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Satu kali lagi, haleluya, 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 puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Nah adik-adik, tadi kita baru saja memuji Tuhan. Sekarang waktunya kita berdoa. Mari kita berdoa. Kita lipat tangan, kita pejamkan mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini kami boleh beribadah bersama lagi. Tolong pimpin kami ya Tuhan, tolong berkati kami, supaya kami boleh mengerti firman Tuhan dan melakukannya. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, Kak Risa mau tanya nih, siapa di antara adik-adik yang hobinya memuji nama Tuhan? Ada? Iya, semuanya ya. Yuk adik-adik kita memuji nama Tuhan dari matahari terbit sampai matahari terbit lagi. Mari kita menyanyi. Dari terbit matahari sampai terbit kembali, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai terbit kembali, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai terbit kembali, biarlah nama Tuhan dipuji. Iya adik-adik, kita memuji Tuhan yang luar biasa. Dia adalah Allah yang besar dan perkasa. Yuk adik-adik kita memuji Tuhan sekali lagi dengan menyanyikan lagu Besar dan Perkasa Allah kita. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Ia. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Ia. Angkatlah panjimu dan soraklah, puji Sang Raja. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Ia. Satu kali lagi. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Ia. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Ia. Angkatlah panjimu dan soraklah,
Puji Sang Raja, besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Ia, besar dan dahsyat Ia. Nah, adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan cerita tentang kebesaran Tuhan. Adik-adik siap? Siap ya? Oke, silakan Kak Yaya. Terima kasih Kak Risa. Adik-adik, sudah siap mendengarkan firman Tuhan hari ini? Kalau sudah siap, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan sudah memberikan kesehatan pada kami semua. Tuhan, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami Tuhan untuk dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik dan sungguh-sungguh dan dapat melaksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, hari ini Kak Yaya mau cerita. Tapi ceritanya dari teman Kak Yaya loh. Adik-adik mau tahu? Mau dengar ceritanya? Yuk kita dengarkan bersama-sama. Teman-teman, perkenalkan, aku adalah seorang anak berasal dari Kapernaum. Ayahku seorang pegawai istana. Aku mau bercerita. Bermula ketika aku menderita sakit parah dan membuatku hampir mati. Orang tuaku begitu khawatir dan sedih. Mereka terus mengusahakan agar aku sembuh. Sayangnya, semua usaha yang dilakukan tidak membuahkan hasil. Penyakitku justru bertambah parah. Suatu hari, ayahku mendengar bahwa Tuhan Yesus telah datang kembali dari Yudea ke Galilea, yaitu di kota Kana. Ayahku tahu bahwa Tuhan Yesus sangat berkuasa. Dan ayahku yakin Tuhan Yesus pasti dapat menyembuhkan sakitku yang sudah parah ini. Lalu dengan segera ayahku melakukan perjalanan dari Kapernaum menuju kota Kana, kira-kira 26 km jauhnya. Tahukah teman-teman, jika 1 kilometer dapat ditempuh dengan berjalan kaki selama 15 menit, maka jarak 26 km dapat ditempuh dengan berjalan kaki selama 6,5 jam. Jadi, jarak pulang pergi membutuhkan waktu selama kira-kira 13 jam. Wah, luar biasa ya ayahku teman-teman. Ayah begitu mengasihiku sehingga ayah rela menempuh perjalanan yang jauh. Ayah menemui Tuhan Yesus untuk memohon agar Tuhan Yesus berkenan datang ke rumah dan menyembuhkan aku yang hampir mati. Ketika ayah berhasil menemui Tuhan Yesus mengatakan kepada ayah bahwa aku hidup. Teman-teman, tahukah kalian? Ayahku percaya dengan perkataan Tuhan Yesus. Ayahku percaya bahwa aku benar-benar telah sembuh, meskipun ia tidak melihat secara langsung apa yang terjadi pada diriku. Akhirnya, dengan penuh iman pada perkataan Tuhan Yesus itu, ayah kembali ke rumah. Dalam perjalanan pulang, para hamba ayahku segera datang menjumpai ayahku dan melaporkan bahwa aku telah sembuh. Dari laporan para hamba ini, ayahku semakin yakin bahwa perkataan Tuhan Yesus sungguh berkuasa. Teman-teman, coba bayangkan, dari jarak jauh pun, tanpa datang ke rumah dan menjamahku, Tuhan Yesus sanggup loh menyembuhkan aku. Sungguh luar biasa ya. Akhir ceritaku, karena peristiwa kesembuhanku ini membuat ayah dan seluruh keluargaku, termasuk aku, percaya kepada Tuhan Yesus.
Bagaimana cerita hari ini adik-adik? Cerita hari ini diambil dari Alkitab. Adik-adik yang kelas besar dapat membuka Alkitabnya nanti ya. Pada Injil Yohanes 4 ayat 46 sampai 54. Injil Yohanes 4 ayat 46 sampai 54. Dari cerita tadi kita belajar bersama-sama untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang berkuasa. Dia sanggup melakukan perkara yang ajaib dalam menyatakan pertolongannya. Kita harus percaya apapun yang terjadi. Seperti contohnya saat-saat ini, kita sedang mengalami pandemi COVID-19. Mungkin juga ada yang punya permasalahan atau sakit penyakit. Tapi adik-adik, kita harus percaya. Kita harus bersyukur kita punya Tuhan Yesus. Pertolongan Tuhan Yesus tidak pernah terlambat bagi kehidupan kita. Adik-adik, Tuhan Yesus pasti akan menolong kita dengan cara yang dikehendakinya. Tugas kita apa? Tugas kita hanya percaya saja dengan sepenuh hati kepada Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena pada hari ini kami boleh belajar kembali untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang sanggup menolong kami, Tuhan Yesus yang berkuasa dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, tolong kami dalam menghadapi pandemi COVID-19, dalam menghadapi permasalahan-permasalahan kami, dalam menghadapi sakit penyakit yang kami derita. Tuhan Yesus, kami yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus akan menolong kami tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu pada hari ini. Tolong kami untuk dapat melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Adik-adik, bagaimana ceritanya? Tuhan kita hebat ya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau Tuhan sudah berkehendak, maka semuanya mungkin terjadi. Nah, adik-adik, mari kita memuji Tuhan lagi dengan menyanyikan Yesus hebat. Yesus hebat. Yesus hebat. Yesus hebat, Dia hebat, memang hebat. Yesus hebat. Yesus hebat. Yesus hebat, Dia hebat, memang hebat. Oke adik-adik, sekarang waktunya kita untuk aktivitas sekolah minggu ya. Hari ini kita mau membuat salib. Yuk kita lihat caranya. Langkah pertama, potong kertas menjadi 3 bagian seperti ini. Bisa pakai kertas kardus atau kertas BC atau kertas manila. Kemudian bentuk menjadi salib dan hati. Ditata seperti ini. Kemudian untuk kelas kecil, warnai salib dan menulis mengikuti titik-titik. Seperti ini. Salibnya diwarnai. Lalu pada hati ditulis nama dengan membuat titik-titik. Mama bisa membantu membuat titik-titiknya ya, terutama bagi anak yang belum dapat menulis. Lalu, hatinya ditempelkan di tengah-tengah salib. Seperti ini. Untuk kelas besar, salibnya dihiasi menggunakan mozaik.
Caranya nanti jadi seperti ini. Caranya sobek-sobek kertas menjadi potongan kecil, menggunakan tangan kemudian ditempelkan pada salib. Kalau tidak ada kertas warna, bisa menggunakan kertas bekas brosur atau apapun yang memiliki warna ya. Lalu tuliskan ayat dari Yohanes 14 ayat 1 di bagian hati, lalu hiasi dengan pensil warna. Jadinya seperti ini. Oke, mudah bukan? Terima kasih, selamat mencoba. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Untuk persembahannya dapat dititipkan ke mama dan papa ya. Nah, sampai jumpa lagi. Bye-bye, bye-bye. Sampai jumpa lagi. Bye-bye adik-adik.